Mengatur pendapatan mingguan Rp300.000. Rp300.000, yang dimana ini adalah budgeting mingguan sebesar uang Rp300.000 yang telah saya recehkan senilai 300 meliputi pecahan 5.000, 10.000, dan Rp50.000. Untuk alokasinya, deretan kebutuhannya seperti ini. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Gibran. Welcome to my back to channel. Oke, di video kali ini seperti biasanya saya mau membahas seputar budgeting mingguan. Yang dimana budgeting mingguan ini saya kategorikan yaitu uang senilai Rp300.000. Dan untuk beberapa amplop ini telah saya isi di kategori pos keuangan amplop di beberapa kebutuhan untuk memenuhi kategori keuangan Rp300.000 pendapatan mingguan yang mengalokasikan ada kebutuhan di anak sekolah, pengeluaran uang Rp300.000 sehingga uang ini bisa dialokasikan secara disiplin dan konsisten, yang dimana nantinya saya pergunakan amplop ini untuk kategori pos keuangan dan Rp50.000, Rp10.000, serta Rp5.000 ini adalah kategori senilai Rp300.000 untuk pembagian dalam kebutuhan rumah tangganya. Rp300.000 budgeting mingguan. Apa sih tujuan dari budgeting itu? Tujuan dari budgeting yaitu merencanakan keuangan rumah tangga supaya keuangan rumah tangga sesuai dengan harapan kebutuhan sehari-hari, dan dimana nilai uang Rp300.000 ini adalah kebutuhan rumah tangga dalam satu minggunya, yang mencangkup untuk di 3 kategori penting sekali untuk di setiap kebutuhan yang sekiranya memenuhi target untuk pendapatan satu minggunya. Yang pertama itu adalah tagihan, yang kedua adalah kebutuhan pokok, dan ketiga itu saving. Di kategori 3 penting ini meliputi Rp300.000. Di sini saya alokasikan untuk kebutuhan tagihan, dan untuk kebutuhan tagihan di sini yaitu meliputi 1. Listrik, 2. Hutang jika ada, dan ketiga pembayaran sekolah. Untuk di kebutuhan kategori tagihan ini 300, dari listrik saya tuliskan di sini sebesar Rp70.000 untuk satu minggunya pemakaian token, insya Allah ini cukup ya. Dan yang kedua di sini adalah hutang jika ada. Hutangnya berapa dibagi dalam satu bulan, ini saya alokasikan sebesar Rp20.000. Dan terakhir yaitu pembayaran sekolah sekitar Rp25.000. Dari kategori poin 3 ini senilai Rp115.000, dan Rp300.000 di sini yaitu saya kategorikan sebagai kebutuhan pokok, yang dimana poin posnya adalah 1. Belanja sayur, kedua sembako, ketiga uang saku anak sekolah, keempat uang bensin, yang dimana kebutuhan pokok ini tiap kebutuhan rumah tangganya pasti selalu ada. Nah, ini setelah saya rincikan untuk Rp300.000-nya yang terambil dari sisa uang tagihan sebesar Rp115.000 untuk di kebutuhan pokok ini, yaitu nomor 1 belanja sayur saya kategorikan Rp100.000, sembako Rp30.000, uang saku anak sekolah sebesar Rp20.000, dan uang bensin sebesar Rp25.000. Maka ini adalah total keseluruhan dari tagihan serta kebutuhan pokok itu
Dan di sini 115, kebutuhan pokoknya 175. Untuk keseluruhan di sini tersisa Rp10.000 untuk nanti bisa kita pergunakan di saving dana darurat, atau bisa juga kita pergunakan untuk kebutuhan lain seperti dana darurat yang kurang, atau bisa juga disimpan sebagai tabungan. Di uang Rp300.000 ini adalah kategori terakhir, yaitu saving atau dana darurat. Saving di sini ini di kebutuhan pokok terdiri Rp175.000 dikurangin dari total kebutuhan tagihan Rp115.000, maka sisa di sini tersisa Rp10.000. Uang ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya ataupun untuk saving sebesar Rp2.000. Lumayan kalau dikumpulkan dalam 1 bulan, bisa menambah kebutuhan untuk kita simpan di dana darurat. Dan di nomor poin 2 ini adalah dana darurat. Ini kategori keterangan sisa uang kebutuhan, misalnya di mana uang kebutuhan itu seperti kayak 1 hari belanja sayur, untuk 1 minggunya dikategorikan 1 harinya berapa, dan sisanya misalnya 2.000, 1.000 bisa kita simpan dalam dana darurat dan bisa kita pergunakan di kemudian hari jika memang ada kebutuhan yang memang memerlukan dana. Nah, dan kuncinya di sini adalah disiplin serta konsisten. Untuk di beberapa kebutuhan ini ada beberapa amplop yang tidak saya isi dan hanya disimpan untuk di kebutuhan jajan anak. Dan ini adalah listrik Rp70.000. Ini saya masukkan dalam amplop, yaitu listrik. Ini cukup untuk 1 minggu sebesar Rp70.000. Memakai token, pergunakan semaksimal mungkin. Dan yang kedua di sini adalah hutang. Di sini saya kategorikan Rp20.000 untuk saving, hutang bayar selama 1 bulannya, baru kita buka dan kita bayarkan hutang pada yang kita terima pemberian hutang tersebut. Dan yang Rp300.000 untuk pembayaran anak sekolah di sini bisa kita cicil juga sebesar Rp25.000. Jikalau nanti ada keperluan anak, kita tidak usah bingung lagi untuk mencarinya untuk kebutuhan anak di masa sekolahnya. Dan ini adalah kategori yang saya tulis, yaitu dana darurat untuk kebutuhan anak. Bisa juga langsung ditulis juga sebagai kebutuhan anak. Dan di sini total tagihan Rp115.000, lanjut Rp300 untuk kebutuhan pokok, yang dimana totalnya 175, yaitu belanja sayur senilai Rp100.000. Ini cukup untuk 1 minggunya. Pergunakan uang ini dengan sebaik mungkin karena memang kebutuhannya juga, pendapatnya juga minim. Dan Rp30.000 di sini untuk sembako pergunakan yang habis-habisnya saja, jangan sampai nyetok kebanyakan. Nah, untuk di sini adalah tersisa Rp20.000 tentang uang saku anak yang terdiri semisalnya dalam 1 hari itu ada 2 orang anak, maka harus 1 hari Rp5.000. Sebesar 4 kali ini hanya tersedia 4 hari, maka uang ini termasuk ke dalam kategori uang kebutuhan uang saku anak itu kurang. Nah, maka ini kita wajib simpan terlebih dahulu dan usahakan kita mempunyai tambahan sampingan untuk memenuhi kebutuhan ini, ataupun kita nanti bisa mempergunakan jika ada uang sisa. Dan Rp20.000 untuk uang bensin, transportasi untuk dalam 1 minggunya. Maka keseluruhan ini untuk ditagihan sama kebutuhan pokok di sini 300 saving atau dana darurat. Yang pertama saving 175 dari kebutuhan pokok, 115 dari tagihan, sisanya itu Rp10.000. Dan uang ini semisalnya memang tidak perlu banget untuk saving ataupun dana darurat, bisa ini dipergunakan untuk di kebutuhan uang saku anak sekolah yang tadinya terhitung cuma 4 hari, kita masukkan jadi pas hasilnya 6 hari. Nah, untuk 10.000-nya ini bisa dimasukkan ke dalam
pos keuangan uang saku anak yang tadinya 40 menjadi 50, dan ini cukup untuk di 1 minggunya. Jikalau memang kendalanya anak ada 2, jika memang 1, ini sebaiknya pergunakan sesuai kebutuhan. Dan ini persediakan dompet untuk menyimpan dana darurat, sisa dari uang belanja ataupun lain sebagainya. Oke, itulah dia adalah contoh untuk di kategori 300 budget mingguan. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah.